Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita kedatangan eskul lagi ya. Jadi kita ngobrol santainya bareng eskul yang ada di Smart and Cyber School SMK PGRI Tangerang. Hari ini ada eskul pecinta alam. Kalau kemarin sudah futsal, sekarang pecinta alam. Kita ulas semuanya. Apa sih pecinta alam? Apa aja kegiatannya, latihannya bagaimana, prestasi apa yang sudah diraih dan rencana ke depan. Oke, kita perkenalkan dulu. Ini dia pecinta alam. Hai. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalin dulu dong satu-satu dong. Iya. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dinda Kifari. Saya dari Sispala Raja Wali Sakti angkatan ke-14. Posisi saya sebagai ketua umum di Sispala Raja Wali Sakti. Oh, jadi ketua umum. Iya. Ya, jadi ada pengurusannya ya. Ada. Berarti ya. Terus selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Agus Sitno dari Sispala Raja Wali Sakti angkatan 14. Jabatan saya jadi logistik. Logistik. Oke. Jadi bagian yang ngumpulin makanan. Oke juga ya. Dari apa aja udah dikumpulin tuh ya? Iya, barang-barang. Oh, barang-barang. Lebih tepatnya pesuruh ya. Oh, PU ya, PU, pembantu umum. Benar-benar. Nah, yang satu ini siapa nih? Oke, perkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarip Kurniawan, biasa dipanggil Bang Sarip. Di sini saya sebagai pelatih PA. Pencinta alam maksudnya. Iya, pengertiannya itu kan PA. pecinta alam. Oke nih, ya kita ngobrol-ngobrol santai aja nih, Bang Sarip, Dinda, Agus ya. Jadi untuk pecinta alam sendiri ini kapan sih mulai berdirinya nih? Kalau pecinta alam itu sendiri sebenarnya udah dari tahun 2006. Tapi mulai aktifnya itu semenjak tahun 2009, yaitu ketika Bang Sarip menjadi pelatih kami. Oh, Gitu. jadi dulu pecinta alam pertama pun Bang Sarip menjadi pelatih ya, udah menjadi pelatih ya? Belum, pertama kali itu belum. Oh, terus? Baru ketika 2009 itu, 2006-nya kan udah ada. 2006 berdiri, Iya. nah 2009 diangkat pelatih. Iya, Nah, baru ada ada pelatihnya. pelatih gitu Iya. ya, gitu, oke. Bang Sarip gimana? Kapan mulai aktif nih di pecinta alam? Kalau saya lihat sih udah track recordnya udah luar biasa nih dia nih. Beliau ini udah kemana-mana nih. Dari hutan ke hutan ya. Dari hutan ke hutan. Dari hutan, dari gunung. Dari gunung ke gunung. Kayak Ninja Hattori ya. Oh, Ninja Hattori. Ya jadi 2009 yang diceritakan nama kakak Dinda ini 2009 saya ditarik lah, direkrut untuk join di SMK PGRI 1 ini. Ketemulah Pak Husen, jadi Sebagai pembina ya. pembina dulu kan. Jadi ditawarkan mau nggak jadi coach gitu kan untuk anak-anak gitu. Oh ya udah, yang penting anak-anaknya banyak minatnya, kalau itu saya mau bantu gitu kan. Ya, akhirnya tariklah di sekolah ini, join dari 2009 sampai dengan sekarang. Seperti itu. Dan inilah pengurus-pengurusnya ini, ada ketuanya dan ada anggotanya yang ganteng-ganteng kece-kece ini. Nah, pecinta alam itu apa sih, dia termasuk olahraga atau bagaimana nih? Siapa yang mau jawab nih? Ya, ketuanya adalah BPH-nya. Silakan. Pecinta alam itu olahraga juga, tapi dia lebih masuk ke organisasi. Dia Masuk ke itu organisasi, kegiatannya di luar sekolah. Seperti apa tuh kegiatannya? Misalkan kita ada kegiatan reboisasi, penanaman Reboisasi, kembali. penanaman ulang ya? Iya, terus juga pembersihan gunung kayak Pembersihan gitu. gunung. Kita juga ada kegiatan sosial kayak misalnya galang dana kayak itu, bakti sosial, bantu-bantu kalau yang ada kena bencana, seperti itu sih. Oke, jadi nggak hanya tentang mendaki gunung, nggak hanya tentang jalan-jalan, explore gunung mana, jadi kan berarti kegiatannya banyak ya? Jadi Banyak. kegiatannya lebih ke sosial, Ya, lebih ke alamnya juga. lebih ke alamnya gitu, Bagaimana kita bisa membantu jaga alam. jaga alam, alam Badukun. Alam lain. Seperti itu. Anggotanya berapa nih sekarang ya anggota? Anggota itu yang aktif ada 14 orang. Yang aktif ya sekarang ya? Iya. Yang aktif ya? Yang aktif ada 14 orang. 14 orang. Nah, Bang Sarip sendiri gimana pengalamannya nih selama ada di SMK PGRI 1 Tangerang ini nih, dari tahun 2009 ya? 2009 kurang lebih, sekarang 2021. Iya. 2021 12 tahun ya?
kurang lebih. Nggak ngerasa kayak baru 2 tahun nih sampai sini. Lama juga berarti ya. Baru 2 tahun sisanya 10 gitu. Iya, karena dibawa enjoy kali ya. Iya. Nah, di sini enjoy, saya dekat sama teman-teman SMK, jadi merasa muda juga kan di sini kan. Iya. Padahal mah Masih muda. masih muda. Ya gitu kan, ngobrol sama anak-anak SMK, sharing. Kadang kan dipanggilnya saya Bang Sarip gitu kan. Karena saya orang Betawi gitu kan. Iya. Jangan panggil Om atau yang lain gitu kan. Panggil Bang, lebih dekat jadinya kan. Dari tahun 2009 banyak cerita, banyak pengalaman ketemu orang siswa-siswa sini ya kan, asik-asik, ada yang dibawa enak lah semuanya kan. Mereka SMK itu senangnya yang langsung praktek gitu kan. Jadi nggak teori itu kurang sesekali gitu ya, tapi untuk praktek mereka antusias. Nah, jadi kita bawanya langsung ke praktek dengan misalkan kita Cinta Alam nih prakteknya pasang tenda gitu kan, kayak pramuka gitu kan. Wah, dia lebih seneng, lebih praktek, disipin ke materi-materinya gitu. Karena kan Senin sampai Jumat itu kan belajar gitu kan. Betul. Nah, jadi kita imbangin sama praktek-praktek di luar, kita masuk aja kita praktek di kebun-kebun orang gitu kan. Jadinya kan seneng juga, karena di kota sini kan udah nggak ada lahan-lahan yang hijau gitu kan, kurang. Kita masuk di pinggir Cisadane gitu kan. Mereka mana tahu di situ ada semut atau apa kan, seneng aja, fun. Oke, gitu. Jadi pencinta alam itu berarti latihannya apa sih, materinya apa aja sih gitu kan, selain memasang tenda terus apa lagi tuh? Jadi kan kita kan namanya pencinta alam itu kan kegiatan yang berbau dengan outdoor ya, kegiatan di luar ruangan. Nah, di situ ada yang namanya hutan gunung, jadi mendaki gunung sebagian dari pencinta alam. Ada juga yang kegiatan sosial, kata diceritakan Kak Dinda itu bakti sosial. Terus ada juga pelatihan-pelatihan yang lain, sedikitnya merembet-rembet pramuka ya kan. Ada camping ceria, tari temali, nah seperti itu. Ada lagi yang namanya masuk cabang olahraga di panjat tebing atau arung jeram, yang dayung-dayung itu kan, rentering, macam-macam. Itu udah masuk ya, udah masuk ke ini ya, Iya, ranah pencinta alam ya, olahraga itu ya. sudah, karena ada divisinya di situ, karena kan toh nggak di pencinta alam nggak cuma naik gunung aja, ada prestasi yang diraihnya gitu kan. Jadi karena kan ketika dari cabang olahraga menawarkan aja yang panjat tebing, siapa ya, ada pencinta alam biasanya gitu kan. Siapa yang arung jeram, dari pencinta alam, karena kan pencinta alam tuh eskul yang memang banyak ke alam langsung gitu. Memang langsung terjun ke alam langsung ya. terjun ke alam. Jadi ketika ada musibah bencana, terkadang pencinta alam lah yang jadi garda ke depannya gitu kan, karena sudah terbiasa dan sudah terlatih di medan sesungguhnya gitu. Oh gitu. Jadi ikut bantu kayak apa, satgas gitu Oh ya? iya, betul, seperti itu. Nah, banyak juga dari kita alumni terkadang ketika lulus dari ini ada yang masuk jadi bagian dari dinas sosial juga gitu kan. Bantuan-bantuan gitu. Jadi terarahkan lah dari ikut eskul. Iya, jadi ekskul pencinta alam, jadi ada muaranya gitu, benar ya, ada muaranya ya, nanti dia akan kesini gitu kan. Benar sekali. Nah, dari pengurus sendiri nih, sekarang latihannya di mana nih? Latihannya kita di belakang sekolah itu. Setiap hari apa sih? Setiap hari Rabu sama Sabtu. Hari Rabu sama Sabtu tuh guys ya, jadi kalau kalian mau ikut ekskul pencinta alam, latihannya Rabu sama Sabtu, tapi adanya di belakang ya, Iya, di belakang sekolah. belakang sana. Jalan baru ya. Prestasi apa aja sih yang udah dicapai pencinta alam tuh dari 2009 sampai 2006 ya? Dari 2006 sampai 2021 sekarang. Salah satunya itu kita pernah menang juara 2 orienteering tingkat internasional. Wow. Di Malaysia lah gitu. Itu Iya. adalah angkatannya 10. Pas angkatan 10. Pas Terus angkatan 10 tuh siapa tuh? Ricky ya? Ricky ya? Iya. Ricky. Kak Ricky tuh. Terus juga Dayung juara 2 tingkat nasional. Juara 2 tingkat nasional. Ya. Terus juga kita lagi tuh pernah menang lomba bersih-bersih di Gunung Gede, itu juara kedua. Iya kan gunung gede. Kecil gitu. Bener. Ya, itu sih kurang lebih. Nah, Mas Ari bisa ceritain gitu dari menang prestasi dayung, terus orienteering, terus bersih-bersih kayak gitu. Nah,
dari yang orienteering dulu deh. Orienteering tuh seperti apa sih teknisnya itu? Ya, jadi Olahraganya gimana sih tuh? saya kan melatih ini di sekolah ini kan melihat tiap tahun siswa berganti-ganti nih. Dan bakat pun beda-beda gitu kan. Betul. Ketika dapat siswa baru kita lihat potensi di mana nih. Ada yang fisiknya bagus nih, larinya kenceng, kita arahkan ke orienteering karena dia untuk lari gitu kan. Ada yang satu lagi angkatan berikutnya dia berani tinggi-tinggi naik-naik nih tangga ke panjat tebing aja nih. Iya, bener-bener. daripada pohon dengan tebing aja nih ada sarananya gitu. Iya. Ada panjat tebing buatan dan ada juga yang bisa berenang, dayungnya kuat. Nah, dayung aja nih, kita arahkan ke situ. Jadi kan kita sebagai apa klub lah kalau di cabang olahraga klub kita arahkan nanti gitu. Organisasi ya? Organisasi. Jadi ketika ada di cabang olahraga ini ada membutuhkan atlet kita arahkan. Kita udah punya basicnya nih, basic larinya, orienteering gitu kan. Orienteering kan lari, kayak mencari apa jejak gitu kan. Nah, nyari apa Pokemon apa sih namanya tuh? Oh iya dulu ada tuh game Pokemon tuh ya kan, sampai nyari game Pokemon. Sekarang nggak ada usah pakai Pokemon lagi, pakai orienteering jadinya kan. ya. Kasih peta, nyari bendera yang diumpet-umpetin tuh. Satu poin, nah nggak boleh ngacak kan. Sampai balik lagi, waktu ditempuhnya berapa lama gitu, bisa 1 menit atau 2 menit gitu kan. Dan orienteering itu nggak ada masalah sama cuaca, kalau hujan pun tetap jalan. Tetap ya? Tetep, Nggak jalan, ngaruh ya, nggak mau ngaruh. dia di tengah jalan hujan, hujan. panas kayak gitu kan, yang penting jalan. Iya, petanya diplastikin gitu kan. Pokoknya kompetisi yang selalu jalan tuh orienteering, hujan pun tetap jalan. Beda sama panjat tebing. Kalau wall climbing itu kan hujan stop, takut sama air dah turun, Iya, atau kepleset. Kepleset ya. Kalau arung jeram, kalau hujan nggak apa-apa, ada air sekalian. Malah seru kan? Tapi kalau yang arum jeram dayung itu safety-nya kan pasti Benar, ada pertama kan diperhitungkan safety-nya dulu. Iya. Semua olahraga outdoor ini memang bahaya, cuma kita ada perhitungannya. safety first ya. Safety first lah. Dari apa? Dayung gitu kan, pelampungnya, helmnya, perahunya harus standar. Terus debit airnya juga dilihat dari hulunya kan. Jadi kalau misalnya dia tinggi itu dia nggak boleh itu. Nggak boleh, ada ukurannya. Pada saat dia lagi pasang kalinya Iya, gitu. diatur. Nah, panjat tebing juga sama. Di wall climbing itu ada ukuran kekuatan talinya, berapa kilo untuk. Dan itu olahraga paling aman panjat tebing sebenarnya. Kenapa dibilang paling aman? Karena ukuran alatnya sudah diukur, kekuatannya berapa. Udah gitu. disesuaikan, Disesuaikan sama standar internasional. Standar nasional. Kita nggak boleh beli yang KW lah, gitu kan. Apalagi yang Cina. Apalagi yang Cina. Nah itu, makanya di harus standar itu kita pakai, pergunakan alat sesuai dengan fungsinya gitu kan. Kalau nggak sesuai jadi bahaya nantinya. Bener sih. Makanya kan dari saya juga harus wanti-wanti ke teman-teman pengurus dan anggotanya harus standar safety yang pertama. Ya, yang nggak terlalu banyak bahaya sebenarnya orienteering, lari. Ya olahraga yang ya kita lari. Modal sedikit ya. Modal sepatu sama peta ya. Iya. Olahraga sepatu, udah olahraga paling murah ya lari kita. Itu banyak minatnya. Gitu. Memang yang tadi ceritakan juara yang di mana? Di Malaysia ya? Iya. Wah itu luar biasa sekali tuh. Ada anggota kita yang berhasil ke sana gitu kan. Nah, ada juga di Arung Jeram. Siapa ya? Putri itu. Putri itu dia angkatan 2012 apa gimana? 2000, saya lupa, udah lama dia anggota. Nah, dia masuk timnas Dayung. Timnas Dayung. Nah, kalau nggak salah dia ngelawan Brazil apa dulu pernah. Waduh. Mantep dong. Nah, berhasilnya setelah lulus dari SMK PGRI 1. Kalau dia bisa berprestasi di sekolah pas lagi akademiknya, mantap itu. Luar biasa ya. Luar biasa udah. Makanya. Ya, sekarang saya coba cari
potensi teman-teman nih yang siswa-siswa. Bibit baru ya? Bibit baru, pergantian kan. Gitu. Memang kadang eskul itu kita sudah mupuk dari awal kelas 1, 2, 3 lulus. Gitu. Udah mateng, Iya, udah tinggal. Udah. Selesai gitu. Tinggal Ya. jenjang berikutnya ada kan seperti itu. Oke, dari logistik dong. Nggak ngomong-ngomong. Pelengkapnya pelengkap. Biar pas. Nah, untuk logistik nih. Ya. Biasanya sih apa aja sih peralatan yang dibawa pada saat kita mau mendaki gunung atau kita mau explore gunung gitu. Oke, yang biasa sih tas carrier, udah pasti dong. Iya. Terus tenda, Ya, nah, terus sleeping bag, sleeping bag. tempat tidur kepompong. Nah, terus sepatu sih itu gear juga tuh masuk. Masih Terus kompor, nesting, alat masak ya? iya alat masak. Lebih lengkap alat masak. Terus apa lagi? Terus headlamp sih, headlamp juga penting tuh kalau buat malam. Headlamp. Iya. Lampu ya, lampu senter itu. Iya. Oke, pala. Terus Terus udah sih yang wajar sih. baju enggak baju? Oh iya. pakaian. Ya, Ayo. pakaian gitu. Pakaian. Oh. Biasanya berapa paling berat tuh kapasitasnya di tas itu untuk carrier tuh berapa kilogram atau berapa beratnya? Kilo, kalau kilonya Paling berat atau paling enteng gitu. Karena kan setiap pendaki pasti akan mempunyai kriteria ya. Ini gua harus bawa carrier misalnya beratnya 10 kilo dengan jarak dakian berapa kilometer gitu kan. Atau gunung apa. Tapi kalau misalnya beratnya 90 kilo aduh nggak mungkin. ya kan makanya kan itu kan biasanya kan ada kriterianya. Nah, kriterianya itu seperti apa tuh? Kriterianya ya kalau dari tas itu kan ada ukuran-ukurannya. Nah, iya. Ada Liter. 50 liter, 55 liter, Apa dulu? ya 80 sama 70 liter. Biasanya disesuaikan sama tinggi sama beratnya Nah, sih. ya sama jenis kelamin juga. Sama tinggi badannya ya. Iya. Jadi nah kalau tinggi badannya 175 nih. Nah, Berapa tuh berapa kilo yang harus dia bawa? yang tergantung beratnya juga sih, berat orangnya. Berat orangnya Ah. contoh kayak Bapak nih 90 misalnya. Waduh. Waduh. Gimana tuh? Aduh hitung-hitungan gimana? Misalnya contoh lah biasanya gitu pada Biasa umumnya kalau cowok yang segitu sih bawanya yang sekitar 70-80 liter. 70 sampai 80 liter 80 ya. liter. Berarti banyak ya bawaannya ya. Iya. Kalau bawa box motor nggak boleh itu. Nggak boleh. Kan biar nggak ini, biar nggak apa, biar nggak kehujanan. Ininya. Nggak muat dong. Oke. Berarti Kalau berat-berat bawa porter aja. Nah, saya porter. ada ya. Ada sewa ya? di gunung tuh kalau kita nggak kuat nih, udah sewa porter aja dah, dibawain barangnya sampai puncak gitu. Tapi kita bayarnya kan kosnya Iya. lebih kan. Siapin Iya budget. sih benar. Gitu. Nah, pencinta alam ini kan sering explore gunung, ya kan? Saya suka lihat tuh di Instagram tuh, ya kan? Suka ketemu nggak tuh yang namanya horor kayak gitu tuh? Ini bisnis deh. Nah, kan jawab satu-satu ya. Kalau dari Dina sendiri gimana? Pernah nggak sih ketemu yang horor gitu? Saya sih nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah karena Dan pengen ketemu gitu? enggak juga sih pastinya. Cuman kayak kalau saya naik gunung tuh kayak Evan aja udah pikirannya, jadi nggak kayak suges, aduh ini serem gitu kan, karena orang juga ngerasa horor tuh karena suges juga kalau menurut saya. Oh gitu, jadi Iya. sugesti dengan pikirannya dia sendiri Iya, ya? jadi serem. Kalau bawaannya. Agus gimana? Gus? Kalau ke gunung nggak pernah ngeliat yang begituan sih, kayak ya udahlah biasa aja gitu. Maksud begituan tuh gimana nih? Ya itu Yang horor gitu ya, maksudnya. horor. Terbegituan? Apa tuh? Ada orang petani jungkir balik gitu maksudnya. Kalau untuk horor sih belum pernah lihat. Dan pengen lihat gitu? Enggak? Lihat sih biar buat konten. boleh. Iya bener. Kan laku tuh horor. Iya bener. Nah kalau Bang Sarip ini gimana nih? Karena kan pengalaman udah banyak nih, dia dari hutan ke hutan ya kan? Iya. Kayak Tarzan. Kalau hal yang dibilang apa ya, mistik ya, apa gaib, apa yang apa horor ya? Horor ya? Horor. Horor ya, apa yang horor ya? Kalau definisi saya, kalau horor itu saya ketemu binatang yang buas. Oh. Horor bagi saya itu kan. Oh gitu. Oh. Jadi kalau makhluk gaib mah bukan horor itu. Bukan mah. horor itu Iya. mah, kita kan makhluk. Nah dalam artian horor kan banyak ya, gitu. Binatang buas, Wah gitu itu kan. yang Hewan-hewan liar tuh ya. binatang buas lah yang saya bilang horor. Kalau kita kan yang ketemu yang gaib-gaib, kita manusia yang sempurna, apa sih ciptaan Tuhan yang sempurna kan. Betul. Nggak usah takut lah kalau hal gitu kan. Iya. Nah kalau yang binatang buas ini yang perlu dikhawatirkan gitu kan. Pernah satu kejadian saya tuh naik gunung jam 3 pagi, itu
ternyata itu jalurnya apa ya, binatang hutan gitu kan. Saya jalan, ketika di center ada mata 2. Wah, kalau orang di center itu kan ada mata 2, ada apa? Kayak kucing itu mantul ya. Namanya mantul, di center mantul. Kok ini apa nih? Setan bukan gitu kan? Nggak mungkin kan setan di center gitu matanya mantul. Penasaran saya orang kan, deketin. Dia melengos set. Kayak kucing. Kayak kucing gitu, set. Kucing. Kok totol gitu kan? Saya deketin. Dok diduk kenceng nih, makin kenceng nih. Ternyata itu kucing hutan. Semacam kayak macan. Tapi itu anaknya. Nah, yang saya takutin ada induknya. Takutnya ada induk di atas pohon gitu kan. Waduh, udah siap-siap saya ambil panci nih, mau saya ketok-ketok biar rame gitu kan, biar kabur, bikin gaduh kan. Karena binatang itu biasanya takut kalau ada manusia gitu kan. Saya wanti-wanti itu anaknya ada induknya nih. Dia jalan, ternyata itu memang jalurnya binatang itu. Dia nggak pindah jalur. Itu jam 3 pagi. Sedangkan saya kalau naik gunung itu, saya selalu tim sapu di belakang. Jadi rombongan duluan, saya belakangan. Dorong, ayo tim sapu nih, udah nggak ada yang ketinggalan, baru. Pas bener aja tim sapu, saya nyapu binatang buas juga ternyata. Jadi sekalian Tadi gitu. ikutan juga ternyata. Itu nggak ada apa yang ada yang rasa takut lah sebenarnya, bukan rasa lucu. Tapi udah aja lucu cerita gitu kan. Banyak teman-teman, Bang Sari berarti kemarin nyapu anak macan juga dong. Ya itulah jadinya. Belum terlalu tinggi sih gunungnya, jadi masih ya, ketinggian antara 1.500 gitu kan. Di situ udah jadi buat cerita tuh. Pas cerita sama perhutani, polisi hutan lah ya. Memang itu jalurnya. Jadi dia jam-jam segitu dia jalan. Makan, ya? Jalan. Kalau aktivitas siang tidur. Oh gitu. Iya. Siang malah tidur malah ya? Tidur, nggak ada aktivitas. Malam dia aktivitasnya. Malam aktivitas. Malam pagi gitu kan. Kucing macan apa hansip tuh? Ya. Malam. Macan hansip. Ya kan hansip malam ya kan? Malam. Ya kan pagi dibuat tidur. Iya, banyaknya kalau pagi mendaki. Aduh. Tapi emang apa sih bedanya dengan macan tutul dengan kucing hutan gitu kan? Apa sih beda? Apa ada perbedaan nggak sih dari? Ada. Jadi ada perbedaannya macam-macam kayak. Sama harimau ya kan? Itu Iya. kan beda-beda tuh. Beda. Terus satu lagi apa puma ya dibilang itu? Iya, beda rasnya lah. Sama kayak hal kita ada suku Batak, suku Sunda gitu kan. Bener. Jadi ya beda ras, tetap aja turunnya sama gitu kan. Bahayanya sama. Bahayanya sebenarnya kalau dia terancam dia bisa nyerang. Iya. Nah, kalau dia nggak terancam, oke dia tetap masing-masing manusia lah dia. Tapi dia kadang suka pernah turun ke penduduk kalau misalkan nggak ada makanan. Kalau memang stok makanannya udah habis atau emang di hutan nggak ada yang harus. Sama kejadian-kejadian di Sumatera itu kan. Iya. Nah, Sumatera ada binatang buas yang masuk ke penduduk itu karena habitat dia dirusak. Seperti itu. Jadi buka lahan lah, hutan dibabat alas. Betul. Jadi ya macan itu masuk ke pemukiman penduduk, makan ayam, makan kambing gitu kan. Pokoknya makan inilah hewan ternak. Hewan ternak yang dia yang ada di hutan, di kebun-kebun gitu. Makanya kan antisipasi perhutani lah mengcover binatang-binatang, kan ada yang dilindungin. Iya. Ada ya tuh hutan lindung ya kan. Makanya kan perhutani udah untuk risetnya itu kadang suka naruh kamera di hutan gitu kan. Pergerakan binatang ke arah mana ini. Dalam satu gunung itu diawasin terus nih. Ada gitu. ya? Ada. Ada CCTV-nya berarti ya? Ada CCTV-nya. Wih. Yang hebat lagi CCTV Allah. Tapi emang bener ya, jadi hewan itu dia nggak akan menyerang manusia kalau dia nggak diserang. Bener? Iya, betul. Karena kan banyak berita-berita yang beredar kan, ini binatang ini nyerang manusia, gitu kan, ini menyerang manusia. Enggak. Tapi emang karena kalau nggak diserang duluan dia nggak bakal Ya, nyerang. karena habitat dia dirusak. Jadi ya kita kan manusia juga kalau lingkungan kita diganggu kan kita marah juga. Jangan dong, jangan gitu kan. Pasti itu baru satu sisi harimau atau macan ya kan, belum yang lainnya kan. Kalau yang akrab sih monyet sebenarnya. Di hutan tuh monyet kalau kasih makan dia nurut dia.
Gitu. Ya yang dibilang horor ya itu saya binatang buas sebenarnya. Binatang buas ya. Biasa di kebun binatang lihat macan di kerangkeng, kita di luar kan aman. Ini adalah satu wadah loh. Oh ya ada macan di situ, saya di sini. Waduh, gimana tuh dakdik tuh kan. Hai gitu. Oh, waduh, sekut dah. Monyet, macan itu ya, berarti banyak ya. banyak. Ular gitu, sering ketemu juga ular. Kalau ular jarang, enggak. Jarang ya. Enggak. Karena dia kalau udah ada pergerakan manusia udah pasti kabur dia. Kalau di gunung jarang ular-ular ya, karena kan udah ketinggian ya. Datarannya udah tinggi. Datarannya udah tinggi. Biasanya ular banyak di dataran rendah. Gitu. Pinggir-pinggir sungai ya. Kayak kobra apa, semuanya kan di dataran rendah. Seperti itu. Tapi pernah ada pelatihannya nggak sih untuk anak-anak pecinta alam ini bagaimana menghadapi hewan-hewan buas seperti itu tuh? Ada. Kadang kita kerjasama juga. Saya mengajak misalkan reptil ya, ada Ya, komunitas reptil itu menangani ular, terus menangani binatang-binatang yang memang ada di hutan gitu kan. Yang bakalan sering Sering ketemu ketemu gitu kan, karena kan kita kan awam juga sering di kota, nggak tahu kalau ketika di hutan harus seperti apa gitu kan. Ada binatang buas babi harus seperti apa Iya. gitu. Dan kita kerjasama sama komunitas yang memang menangani binatang-binatang itu gitu. Dia punya contohnya, punya binatangnya, dibawalah di ini loh mengatasi seperti apa. Iya. Ini nggak bahaya gitu, penanganan seperti apa itu. Iya, jadi kan kalau ular itu kan ada kategorinya berbisa dan tidak berbisa, gitu Ya kan. betul. Nah, jadi kan untuk menanganinya yang berbisa bagaimana, yang tidak berbisa tuh gimana tuh? Ya, banyak kan sih ular yang banyak kan tidak berbisa gitu, karena orang takut sama ular. Lihat ular nih misalkan, ada ular, ambil kayu, pukul gitu kan. Iya. Padahal dia juga kabur. Iya. Lebih nyari aman, kecuali kalau dia memang mau lagi bertelur atau apa, ada anaknya, dia bahaya juga gitu kan, Kalau agresif. memang dia lagi sedang mengandung. Mengandung. Biasanya kalau ular-ular yang berbisa itu ular yang mencolok warnanya. Oh gitu. Iya, dari fisiknya agak terang. Nah, ular itu berbisa. Oh. Nah, ada lagi yang belang-belang berwarna terang berbisa. Terus ya kobra juga berbisa juga kan, mengkilap-mengkilap dia kan. Mengkilap. Nah, seperti itu. Makanya ya kalau misalkan jangan berani-beranian, kalau misalkan belum ada ilmunya, ya materi-materinya Jangan. kita coba-coba nih. Coba-coba ngambil gitu. Ambil ya. Lebih bahaya lah. Makanya kita ada pelatihan-pelatihan khusus sampai dengan pas di lapangan kita nggak kaget ketemu hal yang seperti itu. Benar-benar. Mungkin nanti ada pelatihan apa ya? Yang horor-horor kali, ntar ada pelatihannya kali ya tadi. Boleh. Tapi dibandingin ular sama babi hutan tuh lebih agresif mana? Oh, babi hutan. Ya, babi hutan ya. Kejadian saya di Gunung Cikura itu, kan Gunung Cikura di mana? Garut kalau nggak salah ya. Iya. Gitu. Nah, itu babi hutan tuh agresif. Jadi ketemu orang dia nyari makan, malah minta makan. Jadi dia nggak peduli ada Nggak manusia peduli, atau enggak iya, gitu kan? nyamperin. Dia malah ngacak-ngacak perlengkapan kita, logistik kita diambilin sama dia. Waduh. Makanya sempet saya bawa golok ya, jaga-jaga. Kalau saya diganggu kan saya otomatis antara lawan lah. Ternyata babi itu ada yang ngejagain juga penduduk situ, Oh gitu. dikasih makan, akhirnya nurut sama penduduk situ. Lah, untung aja ada penduduk situ kan, kalau enggak ada itu babi bisa ketebas sama saya kan, udah bogol kan. Iya benar-benar. Iya, karena saya terancam gitu kan. Oh jadi pada saat si babi hutannya itu menyerang gitu atau misalnya mencari makan di wilayah tenda, nah ternyata ada penduduk. Gitu. Iya, ada penduduk situ yang memang, oh ini babi ini namanya siapa ya? Bagas kalau nggak salah. Waduh. Dinamain loh. Iya, Apa babinya? babi namanya Bagas. Oh ada namanya. Dikasih nama penduduk situ. Ada akte ya? Ada aktenya lah. Tahu usianya berapa gitu kan. Namanya Bagas nih, Bagas dipanggil. Gas, kasih roti mau. Nurut dia akhirnya. Wah, saya nggak tahu kalau misalkan itu dipiara sama dia gitu kan. Benar-benar. Ngejagain atau apa gitu. Set babi aja dipiara dia bilang. Kalau ketemu orang mah dipanggang kali itu. Benar. Tapi memang
banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan ya kalau di gunung itu ya. Saya sempat lihat di Instagram juga tuh ada yang dia tersesat kemudian dituntun sama burung. Itu memang benar atau hanya konten belaka? Terkadang ada tambah-tambahan aja sih sebenarnya kalau saya perhatikan ya. Tersesat ataupun orang yang hilang itu karena tidak ada persiapan. Karena tidak tahu medan. Tidak ada persiapan karena saya arahkan teman-teman kita melakukan suatu kegiatan ada persiapan, tidak ada kekhawatiran. Misalkan persiapan kita di bulan depan mau camping atau mau naik gunung ke tempat ini, kita harus survei dulu cuacanya bagaimana, rutenya bagaimana, terus perizinan seperti apa. Ya. Kita bukan yang ilegal gitu kan, kita jalan perlu dengan manajemen. Kalau udah oke, persiapan planningnya udah oke, kita nggak khawatir akan kejadian apa-apa gitu kan, maksudnya yang tidak diinginkan. Nah, Meminimalisir lah, iya, meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan ya. Karena banyak kejadian di orang-orang pendaki itu orang yang hilang atau kan banyak tuh di media sosial yang hilang atau tersesat. Banyak yang modal nekat, kalau menurut saya banyak yang modal nekat tanpa persiapan. Nah, dia punya keinginan sampai puncak nih, perbekalannya kurang. Gitu. Kalau kita sudah dibekali dengan materi, dengan praktek, insya Allah itu nggak bakal terjadi. Betul ya. Gitu. Udah bulan ini musim hujan kita nggak bisa naik, ya udah bulan depan kita atur. Betul. Nah, kita persiapan kita seperti itu. Jadi tidak memaksakan diri, gitu kan. Kadang kan pendaki itu kan ngerasa, oh gua ikut pecinta alam gitu kan, gue pengen naik aja sendiri gitu kan, atau gue ngajak temen-temen gitu kan, ternyata hasilnya banyak yang gak diinginkan gitu kan, banyak yang saya suka baca tuh dia hilang di gunung gitu kan, nggak ketemu apa gimana. Memang kalau di kejadian-kejadian di gunung tuh banyak yang tak terduga ya, kayak tadi dibilang diikutin burung lah, ikut burung. Memang ada burung yang sempat ngikutin beberapa tempat tuh dipadu sama burung, itu bukan jadi suatu hal yang apa yang maksudnya ke arah yang lain, gitu. Tapi emang burung itu emang stay di situ, ada penduduk, ada pengunjung yang mengikuti, mungkin minta makan dia. Betul. Bukan yang kita diikutin sama burung atau diarahin sama burung, enggak. Ya dia pengen dikasih makan dan akhirnya pengunjung lain datang, dia pengen minta makan lagi dan nggak kemana-mana, berarti di situ aja. Iya, berarti emang wilayahnya dia, ibaratnya wilayahnya dia gitu kan. Jadi di singkat cerita ada yang hilang di gunung, saya diarahin sama burung nih misalkan, kayak gitu jadinya. Padahal sesungguhnya tempatnya di situ. Iya, habitatnya dia di situ. Nah kayak gitulah. Makanya suka ada yang nambah-nambahin hal-hal yang gitu. Iya, jadi kontennya ditambah-tambahin gitu. Tapi gini, Bang, apa namanya, bisa menurut Abang tuh bagaimana sih mengantisipasi kalau kita tuh nggak bakal nyasar tuh di gunung tuh? Walaupun kita kan udah survei nih ya kan. Misalnya bulan depan atau minggu depan kita mau berangkat. Terus kita survei tempatnya bagaimana, gunungnya apa, terus administrasinya bagaimana, kelengkapannya seperti apa gitu kan. Ternyata pas di gunung itu tiba-tiba dia ada hal yang tak terduga, misalnya dia nyasar atau gimana, itu bagaimana tuh untuk mengantisipasinya yang kayak gitu? Ya, kalau yang pernah saya arahkan teman-teman ini siswa, kalau terjadi kita lelah, kadang kan suka blank ya, bisa jadi tidak fokus akan mengakibatkan fatal. Akibat fatal tuh kayak kita bisa nyasar atau apa gitu. Antisipasinya kalau kita ragu sama perjalanan kita pasti kadang suka bawa peta, bawa kompas gitu kan. Arah naik, arah turun, kita pelajarin dulu. Ketika ragu-ragu, kita tandain arah jalan kita. Misalkan kita nanjak nih, ada 2 cabang. Kita ragu mau ngambil kanan atau kiri, kita tandainnya pakai tali rapia. Oh gitu. Jadi ada penanda gitu ya, penanda ya. Kalau kita ragu-ragu, kayaknya kita salah nih jalannya nih. Kita balik lagi nih, tanda kita yang tanda ini, balik lagi gitu kan. Jadi untuk mengatasi tersesat jauh gitu, makanya kita ada perhitungannya. Kita jalan pagi sampai sore, malam tidak jalan untuk istirahat seperti itu. Jadi dimaksimalkan malam itu untuk tidur, istirahat seperti itu. Sama jangan dipaksakan juga ya. Iya betul, jangan terlalu dipaksakan karena
setiap orang punya kapasitas masing-masing. Kayak saya juga kan kalau melatih, saya harus jaga stamina fisik, latihan nge-gym dulu sebelum naik gunung gitu kan. Ya harus. Karena saya ngelatih nih mereka nih. Saya cuma nyuruh-nyuruh, enggak. Saya juga harus fisik saya harus bagus gitu kan. Dan sampai saya ngedampingin di belakang, nanti saya ketinggalan di belakang gitu. Saya dicari. Nyapu, kesapu. Bang Sarip, Bang Sarip. Itu hilang. Tapi saya selalu pakai radio. Kalau lagi naik gunung tuh pakai radio 1 depan, radio 2 tengah, radio belakang saya gitu kan. Kontek-kontek kan. Radio dalam enggak? Radio dalam apa tuh? Jakarta. Roger misalkan kontek-kontek. RJWS monitor gimana depan aman gitu kan. Break dulu, minum dulu. Tapi tetap memang di saat kita harus naik gunung tuh harus ada pendamping ya. Betul, harus Jadi ada. nggak semena-mena 1 orang, 2 orang atau 3 orang gitu ngerasa udah hafal gunungnya, dia jalan aja dengan PD-nya. Nah akhirnya seperti itu. Iya. Gitu. Jadi memang harus pendamping ya. Harus ada pendamping. Saya juga pernah ngedampingin teman-teman ketika di luar Jawa, misalkan di Pulau Jawa, di Jawa Tengah lah, Jawa Tengah. Karena kan jarang ke sana, ke Medan sana. Paling enggak saya harus ngambil 1 orang penduduk yang biasa Yang biasa lalu situ ya. Karena kan nggak ada yang perubahan kontur tanahnya atau nggak tahu kita tumbang, makanya cabut 1 penduduk untuk ngedampingin gitu, harus. Jadi tahu medannya gitu kan. Walaupun kita sudah belajar gitu kan, survei atau apa, yang setiap hari di situ kan penduduk situ. Betul. Yang tahu kondisinya setiap hari itu penduduk situ. Pak, hujan nggak Pak di sini? Hujan. Oh, banjir nggak? Enggak, kan di gunung. Kok bisa banjir gitu. Bener. Nah, pecinta alam sendiri ini udah berapa gunung yang sudah didaki atau sudah dilalui? Tergantung sih. Tergantung gimana? Kalau angkatan kita itu baru berapa sih? Saya baru 1, kalau kita per orang sih baru 1. Ya, soalnya beda-beda sih. Beda-beda Ada yang dari ke gunung tapi kayak nggak bawa individunya. nama eskul gitu. Gitu sih. Jadi kayak per orang. Oh, jadi yang pribadi ya? Iya. Gitu. Tapi tetap Pak, kalian ada pendampingan kan? Ada. Gitu kan? Terus perizinan orang tua, ya Ada kan? Itu harus pastinya. seperti itu kan? Ada harus. Teknisnya seperti itu. Iya. Oke guys, banyak tuh kita dari Bang Sarip, dari pengurus pencinta alam. Jadi kalian jangan sengaja, gue bisa kok, gue ngeliat di YouTube kondisi gunungnya kayak gini, ternyata hasilnya nanti di sana malah zong, ya benar ya? Iya. Nah, untuk PGRI nih promosiin dong untuk eskulnya sendiri dari pengurus nih. Ya pokoknya sih kalau emang kalian suka dengan alam, berbaur dengan alam, kayak suka sesuatu yang ekstrim, ya pencinta alam itu tempatnya gitu. Apalagi kalau kalian suka apa ya, anak sosial banget gitu, gampang berbaur dengan orang lain, pencinta alam juga tempatnya. Karena kita tuh organisasinya termasuk luas, berbaur dengan Sispala lain, orang-orang lain di luar sana. Jadi banyak pengalaman, banyak teman gitu. Banyak lah segalanya ya. Iya. Dari logistik. Oh, promosiin dong, promosiin RJWS-nya, pencinta alamnya, promosiin SMK PGRI-nya juga. Gitu. Kalau yang iya. Kalau emang orang suka outdoor gitu loh, kita kan juga emang di outdoor, ya bisa lah join gitu. Seru kok, nggak bakal nyesel masuk RJWS. Sispala. Ada aja lah. Nah, seru. guys, jadi kalau misalnya ini Kak Agus nih, jadi kalian bisa nanya-nanya perabot apa sih yang bagus gitu loh. Ya kan? Jangan nanti kalian review perabot ternyata diomelin sama itunya. Sama ownernya. Kira-kira gambarnya jelek gitu kan. Oh iya itu. Makanya kalian bisa tanya-tanya, bisa konfirmasi sama yang memang udah ahli gitu kan, sama pencinta alam atau sama explore gunung gitu kan. Kalau dari Bang Sarip gimana motivasinya buat teman-teman yang pengen ikut? Ya. Kalau yang mau join di SMK PGRI 1, Eskul Pencinta Alamnya bisa gabung nih, hubungin ketuanya nih, kan ada nih. Yang pastinya iya ada ketuanya nih. Terus kalau mau beli barang enggak? Ini ya? Jualan ya? Enggak jualan. Enggak jual. Baru mau buka ya? Penitipan. Jadi jangan takut ya, kita eskul yang asik kok. Kalau mau dilihat di tayangan biasanya ada tuh apa sih program
My Trip My Adventure ya. Iya. Nah, jalan-jalan mulu kayaknya itu mah. Bener sih emang jalan-jalan Iya. terus. Yang suka hunting. Pengen tuh saya kayak gitu. Kayak gitu ya emang makan biaya banyak juga tuh. Jauh-jauh lagi. Harus nabung juga kan. Iya benar-benar. Belum perlengkapannya. Ikut join nggak apa-apa biar tahu rasanya kita travel jalan-jalan dibikin fun gitu kan. Apalagi yang suka hunting, foto-foto, silakan gabung sama join ke pengurus. Nah, pasti nanti saya dampingin. Nah, bisa tanya-tanya gitu kan, pengalaman, cerita-cerita. Wah, cerita banyak deh ya. Banyak lah kita cerita. Kalau di sini kita ceritain bisa kayak film India. Gak Iya. Selesai. Oke, terakhir satu kata buat Pegeri dari Dinda. Keren. Keren. Dari Agus, Terbaik. terbaik. Mas Arif, Apa ya? Oh. Smart. smart. Keren, terbaik, smart ya. Ya guys, itu dia tadi kita ngobrol bincang-bincang sama Eskul Pecinta Alam. Banyak banget pengalamannya, banyak banget edukasinya yang harus kita ambil ya kan dari mendaki gunung. Jadi nggak sembarangan ya, bener ya. Iya. Nggak sembarangan. Kalian untuk olahraga outdoor, kalian safety first ya. Safety-nya dulu yang pertama, bukan view gunungnya dulu yang pertama, bener nggak sih? Betul. Ya kan, kebanyakan kan yang orang view-nya dulu tuh. Iya, Gua sampai puncak, padahal nggak kayak gitu. Ya kan harus safety-nya dulu. Ya jangan ninggalin teman-temannya pada saat pendaki gunung, walaupun lelah harus bareng-bareng. Oke. Terima kasih Dinda, terima kasih Agus, terima kasih Bang Sarif ya udah mampir ke sini. Baik. Next bisa kita ngobrol-ngobrol lagi. Asik. Ya. Ditunggu. Oke, guys, hari ini cukup ya. Kita ketemu lagi nanti bintang tamu yang selanjutnya, eskul selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dadah. Bye-bye. Bye.